Kelurahan Giriwono merupakan bagian pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Wonogiri. Karena kelurahan ini terletak di jantung kota Wonogiri, memiliki luas 1090 hektar dengan topografi darata. Wilayah di sebelah barat berada di lereng perbukitan Gunung Gandul, di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selogiri. Kawasan permukiman tersebar merata hampir di seluruh wilayah, terdiri dari 37 RT dan 11 RW. Sedangkan kawasan perdagangan atau pertokoan berada di sepanjang jalan utama yang membelah kelurahan ini. Kelurahan Giriwono terbagi menjadi dua wilayah berbeda yang terpisah. Kedua wilayah yang terpisah tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda. Giriwono bagian selatan yang terdiri dari RW 1 sampai 5 lebih cenderung pada karakteristik perkotaan, sedangkan Giriwono bagian utara yang terdiri dari RW 6 sampai dengan 11 cenderung pada karakteristik perdesaan. Secara ekologis, kedua sisi ini dibatasi oleh alas ketu. Perbedaan ini menyebabkan kesenjangan pelayanan dan fasilitas antara kedua wilayah tersebut, walau masih satu kesatuan dalam wilayah administrasinya. Kegiatan kerja praktik atau biasa disebut sebagai KP merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa, khususnya di lapangan. Kegiatan kerja praktik yang dilakukan merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas 11 Maret dengan program Kotaku Jawa Tengah, berupa penyusunan langkah-langkah teknis dalam membantu tim pendamping Kotaku untuk mewujudkan dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman, atau biasa disebut dengan RPLP, desa atau kelurahan, melalui desain perencanaan yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan akademik. Dalam video ini, KP dilaksanakan pada lokasi Giriwono. Kegiatan dari kerja praktik dimulai melalui pembekalan oleh tim Kotaku kepada mahasiswa, kemudian selanjutnya mensalin dan mengenalkan seluruh kebutuhan perizinan di pemerintah daerah, kemudian perkenalan dengan askot, faskot, dan stakeholder yang ada di Giriwono. Selanjutnya ada penggalian data. Penggalian data dilakukan dengan yang pertama observasi, kemudian adanya forum group discussion atau FGD, kemudian adanya pencarian data sekunder melalui beberapa instansi terkait. Kemudian selanjutnya dari data-data yang telah terkumpul dilakukan kompilasi data dan analis data untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang ada di Giriwono. Kemudian selanjutnya melaksanaan pemetaan potensi dan permasalahan permukiman, yaitu 7 aspek plus livelihood. 7 aspek tersebut adalah aspek bangunan, jalan, air minum, drainase, sanitasi, persampahan, dan mitigasi kebakaran, bersama dengan livelihood yang terdiri dari sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian dari pemetaan tadi dituangkan dalam laporan dan dilaksanakan analisis pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman yang merupakan salah satu unsur dalam laporan RPLW. Analisis ini berupa analisis pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman, analisis kebutuhan penanganan permukiman kumuh, analisis kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas, analisis Sustainable Development Goals atau SDGs, kemudian analisis livelihood hingga analisis safeguard. Selanjutnya, setelah analisis tersebut diketahui, dilakukan perumusan skenario penanganan kumuh, yaitu skenario pencegahan permukiman kumuh, skenario peningkatan kualitas permukiman kumuh, dan skenario penetapan lokasi prioritas. Dari situ kemudian dirumuskan kembali beberapa peta rencana-rencana dari setiap aspek yang ada. Selanjutnya adanya pembuatan konsep rencana peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan adanya perencanaan teknis penataan permukiman kumuh, hingga penyusunan rencana investasi peningkatan kualitas permukiman kumuh. Ini semua kemudian dilaksanakan bersama dengan tim Kotaku, stakeholder, dan masyarakat yang ada. Kemudian ditutup dengan adanya uji publik terkait dengan hasil laporan akhir dari RPLP Kerja Praktik 2020 di Giriwono. Kesan dari kami terhadap kegiatan kerja praktik ini, di mana kami merasa cukup senang merasakan pengalaman-pengalaman yang belum pernah dirasakan terkait kegiatan kerja praktik yang mencerminkan adanya kondisi-kondisi real di lapangan. Bagi kami, mahasiswa yang mungkin pengalamannya masih sedikit, masih belum
memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai dengan apa yang terjadi di luar sana, menjadikan kerja praktik suatu yang berharga untuk dirasakan, menjadi suatu sarana bagi kami untuk terus belajar, untuk meningkatkan diri dan mencocokkan antara diri ini bersama dengan stakeholder di luar sana. Kemudian pesan kami untuk Giriono mungkin tetap menjadi kelurahan yang maju, tetap menjadi kelurahan yang hebat dan menjadi rumah bagi kami ke depannya ketika kami bisa berkumpul kembali bersama stakeholder dan tim kotaku Giriono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.